Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Tak henti-hentinya kita memohonkan ampun kepada Allah. Banyak sekali hal-hal yang kadang kita melakukan suatu kesalahan, padahal apa yang kita lakukan atau perilaku atau kehidupan sekarang ini itu adalah sebuah refleksi atau cerminan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Bahkan kehidupan kita ini sudah diberikan sebuah pedoman, yaitu kitab suci Al-Quran dan perjalanan hidup beberapa para kekasihnya Allah. Contohnya Nabi kita. Tapi di kesempatan ini yang akan disampaikan adalah perjalanan seorang wanita mulia yang tidak lepas juga ya dari Nabi kita, yaitu istri beliau, Ibu Khadijah. Kita sebagai wanita bukan berarti kita tidak ada pedoman. Mari kita mensuri tauladani perjalanan hidupnya beliau. Dari beberapa referensi yang saya baca, walaupun ini lisan dilisankan lagi, kata-katanya lagi, tapi bukan bermaksud kita hanya menceritakan saja. Tentunya ini menjadikan standar tolak ukur perjalanan seorang wanita yang begitu mulia di zamannya itu, yaitu istri Nabi kita, Ibu Khadijah. Mengenal kepribadian dan karakter Ibu Khadijah, beliau ini salah satu wanita yang paling mulia. Beliau adalah istri pertamanya Rasul kita, yang setiap saat, setiap waktu membantu perjalanan Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau yang mendukung Nabi kita untuk berdakwah, berjuang, berperang, dan hal-hal yang lainnya. Beliau ini adalah seorang janda dari 2 perkawinan sebelumnya. Dan beliau ini lahir dari keluarga yang cukup mapan atau kaya. Beliau ini dididik oleh orang tuanya menjadi, kalau sekarang itu pengusaha ya. Pengusaha, dan keluarganya ini dari keluarga yang terhormat. Ayah ibunya orang ternama saat itu, dan mendidik anaknya atau Ibu Khadijah dengan prinsip-prinsip yang tidak mengikuti perkembangan di zaman itu. Jadi ayahnya sudah mendidik anaknya terbebas dari perilaku-perilaku yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan yang mungkin aturan secara murni. Contohnya aturan yang kita tidak bisa menolak, meyakini atau
kita tidak bisa melupakan atau menolak bahwa setiap manusia itu sudah diberikan hati nurani, bahwa dirinya atau hatinya akan menolak jika Allah menghendaki perbuatan yang tidak baik tidak bisa kita lakukan. Jadi kesimpulannya, Ibu Khadijah ini dari kecil sudah dididik sama ayahnya menjadi wanita yang berprinsip, wanita yang berkarakter. Diajarkan pula oleh ayahnya ini usaha karena ayahnya pedagang juga. Nah, beliau ini tadi disampaikan adalah seorang janda dengan 2 perkawinan sebelumnya. Kita tidak perlu mengupas perkawinan sebelumnya seperti apa, yang jelas. Yang hikmah yang saya ambil adalah kalau itu menjadi sebuah kehendaknya Allah, perkawinan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali seperti Ibu Khadijah ini, tidak diambil sisi negatifnya. Karena ada hal-hal juga itu yang di luar kehendak kita. Kenapa bisa seperti itu? Dan yang berikutnya, beliau ini selalu terjaga dari orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya itu beliau tidak, walaupun teman-teman sebayanya, walaupun para wanita zaman itu berpesta pora, artinya ya hura-hura, tapi beliau itu terjaga akhlaknya dengan baik karena didikan ayahnya juga, bahwa beliau tidak ikut dalam kegiatan itu. Kita ambil sisi positif, hikmahnya begini untuk zaman sekarang. Kita tidak bisa menolak zaman sekarang begitu hingar-bingarnya, begitu kemudahan di sana sini, ilmu pengetahuan, teknologi yang mutakhir. Apakah kita akan menolak itu semua? Tidak. Tapi kita mempunyai karakter prinsip hidup sendiri yang tidak bisa ikut seperti pada umumnya, tentunya sisi negatifnya ya. Dan kita akan terdidik oleh didikan orang tua kita sendiri, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu yang menentukan hati kita sendiri. Jadi Ibu Khadijah ini walaupun lingkungan saat itu tidak baik, terjaga kesuciannya, terjaga kemuliaannya. Dan beliau pun tidak mau menyakiti teman-teman sesama wanitanya dengan menghujat, dengan menghakimi, dengan mengomentari. Makanya gelar beliau dari wanita-wanita itu adalah wanita yang berhati mulia. Karena tidak menghakimi perjalanan teman-temannya saat itu. Terus yang berikutnya adalah saat beliau melaksanakan perniagaan atau usaha itu tadi, beliau tidak serta-merta menyampaikan sesuatu yang tidak berguna. Artinya beliau ini pendiam. Pendiam itu bukan berarti tidak tahu apa-apa, tapi pendiam ini artinya sudah bisa mengontrol dirinya, apa yang harus diucapkan atau apa tidak diucapkan. Karena kadang dari lidah kita sendiri, disampaikan, hilang kontrol diri, yang artinya nanti jangan sampai menyakiti hati orang lain, dan beliau sangat menghindari itu. Dari perniagaan ini akhirnya beliau dengan sebuah prinsip yang dipegang, bahwa apapun perjalanan, apapun yang diterapkan prinsip hidup, semua didikan dari ayahnya, dari ibunya, dan itu menjadi pedoman hidupnya beliau. Dan tidak serta-merta juga, atau istilahnya ujub-ujub.
beliau menjadi istrinya Nabi kita kalau semua bukan atas kehendaknya Allah. Jadi saat itu yang saya pahami atau ambil maknanya, hikmahnya, wahai wanita, sepintar-pintarnya dirimu, sekaya-kayanya dirimu, semolek-moleknya dirimu, sepintar-pintarnya dirimu, itu artinya bermakna, berarti, atau mempunyai hikmah, bahkan mendapatkan nur hikmahnya itu saat apa yang kita lakukan bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat untuk lingkungan sekitar, dengan sebuah karakter kuat yang tidak keluar dari aturan agama, aturan prinsip yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Ibu Khadijah ini suri tauladannya para wanita dan akan selalu dikenang selamanya ya. Kebaikan beliau, prinsip beliau, menjaga dirinya beliau, berserah dirinya beliau kepada Nabi, mendukungnya beliau, kasih sayangnya beliau. Banyak hal-hal yang mungkin tidak saya sampaikan secara detail di sini ya, tapi beliau juga yang karena mungkin saat itu dari sisi materi, dari sisi standar hidup, beliau ini di atas rata-rata. Makanya saat bertemu dengan Nabi yang anggap secara materi bukan tidak punya apa-apa ya, secara materinya kurang, akhirnya Ibu Khadijah bertanya dan melihat Rasul itu secara perilaku, karakter, sifat, bukan apa yang dia punya, bukan baju apa yang dia pakai, bukan kendaraan apa yang dia pakai, bukan berapa harta yang dia punya, tapi sifat al-amin, sifat-sifat lainnya yang akhirnya tentu itu pun atas kehendaknya Allah juga. Jadi kesimpulannya untuk saat ini, kita tidak mungkin menjiplak atau menjadi Ibu Khadijah, tapi banyak prinsip-prinsip atau karakter perilaku Ibu Khadijah yang bisa kita contoh. Banyak hal. Dan kenapa Nabi kita begitu mencintai Ibu Khadijah? Bahkan menurut sejarahnya itu, satu-satunya wanita yang sangat dicintai beliau adalah Ibu Khadijah. Mungkin dilihatnya dari bukan sisi materi, bukan sisi kecantikannya, bukan sisi artinya bukan sisi duniawinya atau berbentuk materialnya, tapi yang dilihat oleh Nabi adalah kesucian menjaga diri, keikhlasan, keriduannya, kepasrahan dirinya terhadap perjuangan suaminya, bahkan merelakan semua hartanya untuk perjuangan suaminya memperjuangkan agama Islam.
dan itu bisa kita rasakan perjuangan mereka saat ini buat kita. Jadi begitu luar biasanya ya cinta kasih yang terjalin. Tentu kita akan mengambil sisi positifnya saja. Jadi tidak mau melihat atau mencari hal-hal yang tidak akan mengurangi rasa di diri kita, sebuah perjalanan yang tidak baik. Kita akan mencermati hal yang baik untuk pedoman kita ke depan. Dan Ibu Khadijah ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau di zaman sekarang, jika ada seorang wanita yang mempunyai harta berlimpah, diberikannya kepada suami untuk perjuangan kebaikan, bukan membela Islam. Artinya bukan memperjuangkan seperti Nabi kita ya. Artinya memperjuangkan suatu kebaikan saja. Tentu itu akan menjadi sebuah keberkahan. Dan kenapa ini yang digarisbawahi adalah sebuah cinta kasih antara Nabi dan dengan Ibu Khadijah, dan itu begitu menyentuh sanubari, kolbu, hati. Karena banyak sekali zaman sekarang ini perilaku-perilaku yang sudah di luar kontrol ya. Untuk apa kita mencoba mencermati kalau ini menjadi sebuah keprihatinan? Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita, tentunya perbaikan ini bukan mengomentari atau bukan menggurui, tapi kita perbaiki diri kita sendiri. Semoga perbaikan dalam diri kita sendiri sebagai wanita terpancarkan cahayanya Allah, tersampaikannya cahaya perilakunya Ibu Khadijah, dan itu menjadi apa ya, cahaya penerang bagi para wanita yang ada di dunia ini. Kenapa wanita? Karena wanita ini yang nanti akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Jadi kenapa sekarang situasi dunia begitu tidak baik? Karena kita nyadar diri, sangat sadar diri, apalagi sebagai seorang wanita, apakah kita sudah melahirkan anak-anak yang baik? Apakah kita sudah mendidik generasi kita menjadi lebih baik? Apakah semua pertanyaan ada dalam diri wanita atau seorang ibu? Pertanggungjawaban seorang ibu yang sudah melahirkan anak-anak kita, baikkah? Baik dan tidaknya semua, jangan sekali-kali menyalahkan anak kita ya. Karena anak kita akan mencontoh perilaku orang tuanya. Ya begitupun contoh Ibu Khadijah. Ibu Khadijah baik karena apa? Mencontoh perilaku ayah ibunya yang baik. Jadi dari kalangan terhormat. Nah, agar kita bisa melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang terhormat, yang patuh, yang soleh, yang dicintai oleh Allah, mari kita sama-sama lahirkan generasi-generasi pelopor-pelopor baru, manusia-manusia yang baru, yang bisa terus memperjuangkan agama Islam, terus menuju sebuah keselamatan hidup, yang tidak perlu repot-repot mencari sebuah pedoman, karena pedomannya ada dalam Al-Quran. Contoh-contoh perilaku-perilaku atau contoh-contoh peristiwa-peristiwa sudah ada sebelumnya. Mari kita merubah karakter kita menjadi lebih baik, khususnya para wanita. Kembali, kodrat wanita ini yang
begitu istimewa, begitu luar biasa. Karena apa? Hanya wanita yang bisa melahirkan. Jadi kalau kita punya rasa pertanggungjawaban diri yang luas, yang besar, terjadinya ketidakbaikan ini tentunya itu menjadi kesalahan kita ya, karena kita yang melahirkan, kita yang mendidik, kita yang memberi makan, kita wanita. Jadi marilah para ibu-ibu, para wanita, tentunya kita tidak terlalu jauh lah, tidak berpikir jauh, berpikir terlalu global. Tidak usah mengembangkan potensi ini terlalu banyak. Kita ukur kemampuan diri kita. Mari kita menjadi istri yang baik buat suami kita, buat imam kita. Mari kita menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Mari kita menjadi teman yang baik buat saudara-saudara kita. Mari kita menjadi cahaya-cahaya yang menerangi sekian wanita yang ada di alam dunia ini. Jadi Allah, apapun keadaannya, semua atas izin Allah. Tapi ridho atau tidaknya Allah menerima ini semua belum tentu. Mari kita mencari ridhonya Allah, tetap semangat, tetap menjadi seorang pejuang wanita, tetap menjadi seorang istri, tetap menjadi seorang ibu. Berkah yang kita cari, ridho yang kita cari, dan cinta kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maha besar Allah, maha benar Allah. Segala puji bagi Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu.